Batam, bila Anda tiba akan menang. Biasa orang singkatkan dengan itu gitu loh ya. Bila Anda tiba akan makmur. Memang daya tariknya luar biasa ya. Kenapa hampir semua suku bangsa ada di sini? Untuk kita tahu bahwa kota ini memang letaknya sangat strategis ya, berhadapan dengan negara tetangga ya, Singapura, Malaysia ya, Vietnam, Kamboja dan sebagainya. Itu letak dia menarik ya. Tentu dengan geliat yang ada, semua orang tertarik datang ke sini. Walaupun kita tahu Batam tidak ada SDA, sumber daya alam, tapi letaknya yang strategis ini kita bisa lihat perkembangan Batam sangat luar biasa ya. Mungkin menjanjikan masa depan lebih baik, itu yang membuat Batam menarik ya. Dan selama ini alhamdulillah kita sangat welcome ya, dengan semua saudara-saudara kita yang datang ke Batam ya, tanpa melihat suku, bangsa, agama, ras dan seterusnya gitu. Makanya dia disebut dengan Batam Bandar Dunia Madani ya. Batam dengan segala kelebihannya membuat orang akan tertarik datang ke sini. Di antara percabangan jalur perdagangan dunia, berdiri sebuah kota yang tidak pernah tidur. Ia bukan ibu kota, tapi disinilah simpul itu bertemu. Batam, bukan sekedar pulau, melainkan poros pertemuan antara ekonomi, teknologi, dan masa depan Indonesia. Batam adalah titik simpul Indonesia di bagian barat. Hanya 20 km dari Singapura dan terhubung langsung dengan jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Dari sinilah jutaan ton barang dan ribuan orang bergerak setiap hari menjadi bagian dari denyut ekonomi global. Hal ini tentu kita melihat Batam sebagai miniatur Indonesia atau Indonesia kecil. Di Batam ini tentu kita tahu bahwa berbagai suku ada, berbagai bahasa ada, berbagai agama juga ada, berbagai etnis juga banyak. Nah, kita diminta untuk bagaimana menjadikan Batam ini bersama-sama untuk kita majukan, bersama-sama untuk terus kita kawal untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Batam ini didesain dari awal sebagai kota industri dan kota investasi. Yang kota industri dan kota investasi ini kita mendapatkan kekhususan dari pemerintah pusat, yang mana kekhususan inilah nilai lebih yang kita punya di kota Batam. Maka kekhususan sebagai wilayah khusus ini menurut kami sangat penting dan sangat berarti bagi kita bersama-sama memajukan pertumbuhan ekonomi di kota Batam ini. Jadi strategi bagaimana dalam hal perdagangan bebas di kota Batam dan PP Batam ini menjadi perhatian pemerintah pusat, karena menjadi bonded zone atau FTZ itu menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh para investor, dan per hari ini sudah terbit PP 25, PP 28 yang notabene itu adalah untuk mempermudah investasi, mempermudah perizinan dalam satu pintu OSS, yang ini juga per Oktober nanti akan berlaku. Seluruh perizinan ada di PP Batam. Perizinan yang selama ini ada di OSS Kota Batam ini melalui PP 25 itu ditarik ke PP Batam. Tujuannya adalah bagaimana peningkatan investasi di Kota Batam ini akan grafiknya ini akan bagaimana lebih cepat dari prediksi di awal, perkiraan di awal. Maka perdagangan bebas yang ke depan Kota Batam dengan dilengkapi regulasi PP 25 dan insya Allah Oktober ini juga akan segera running semuanya. Semoga ini menjadi satu hal yang bagus, apalagi menghadapi persaingan kawasan-kawasan industri yang ada di Johor, Malaysia, yang ada di Singapura. Maka Batam menjadi salah satu alternatif investasi yang tentunya harus melampaui Malaysia dan Johor. Pemerintah daerah sudah melakukan upaya-upaya dalam bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
Nah, hari ini pemerintah sudah melakukan tahapan-tahapan memang secara simultan dilaksanakan, dan tentu ini menjadi satu tolak ukur bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi yang hari ini di Kota Batam itu terus meningkat, tapi juga dengan seperti yang disampaikan bahwa ada pengangguran terbuka itu juga persentasenya meningkat, maka ini harus saling berkaitan antara dengan pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran terbuka itu tadi. Nah, pemerintah mempunyai konsentrasi untuk bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Nah, dengan pelatihan-pelatihan dilaksanakan oleh pemerintah, ini kan menjadi satu program khusus daripada pemerintah yang memang sudah berjalan. Nah, tentu optimalisasi itu terus kami dorong bagaimana sumber daya manusia yang ada di Kota Batam ini mampu juga bersaing dengan tenaga-tenaga kerja baik di Indonesia ataupun dari mancanegara. Simpul dari sinergi antara Pemko Batam, BP Batam, dan masyarakat Batam tentu menjadi satu kesatuan yang harus dirantai dengan rantai yang komprehensif. Karena pada saat ini kita ketahui bersama pertumbuhan penduduk Kota Batam ini adalah salah satu pertumbuhan penduduk terbesar di Republik ini. Jadi Pemko Batam yang menaungi atau bertanggung jawab dengan seluruh administrasi kependudukan dan yang berkaitan dengan itu harus bersinergi pula dengan BP Batam yang bertanggung jawab atas seluruh investasi yang masuk ke Kota Batam. Tentunya dengan memperhatikan prioritas utama terhadap kepentingan masyarakat Kota Batam, terutama yang berpenduduk Batam, untuk diprioritaskan mendapatkan tempat-tempat yang layak, baik itu di pelatihan SDM, perolehan pekerjaan yang layak, tentunya harus tegak lurus, sehingga lingkaran ini antara investasi, pemerintah yang melakukan administrasi seluruh kepemerintahan Kota Batam, dan masyarakat yang tentunya tidak boleh terlepas dari iklim investasi tersebut, karena tentu butuh penempatan tenaga kerja, SDM di seluruh investasi yang masuk. Oleh karena itu, simpul dari 3 bagian ini tadi harus ada kerjasama yang baik antara BP Batam dengan segala regulasinya, Pemko Batam dengan segala kewenangannya, dan masyarakat Kota Batam dengan seluruh strukturnya, mulai dari RT, RW, LPM, dan seluruh komponen organisasi kemasyarakatan bekerja sama dengan pemerintah dan BP Batam. Tentunya sekarang dengan bersatunya pemerintah Kota Batam sekaligus ex officio kepala BP Batam, hal ini akan lebih mudah untuk menciptakan simpul yang komprehensif dari ketiga bagian ini tadi. Fall in love
Thursday, Friday, ketika kulihat kau bersama dia. Dengar tabu berbunyi sayung, dengar taulah menyanyi merdu. Tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Mengapa masih ada, Tuhan ku tahu. Jikalau aku mencintai dirimu, namusnya oleh waktu. Hingga mau datang menjemputku, ku tetap menunggu kamu di kawan semua, ayo dengar, mari bersama belajar gembira. Halo teman-teman, sudah siap untuk menyaksikan bakat-bakat luar biasa dari anak-anak hebat Indonesia? Yuk, saksikan Arena Anak di TVRI Kepulauan Riau setiap hari Minggu pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari menari, Langit berwarna biru, bernyanyi, dunia yang luas berpuisi, kan jadi milikmu. Jangan kau menyerah untuk mencoba. semuanya bisa kamu saksikan di Arena Anak TVRI Kepulauan Riau. TV Korang Semua. Kawan semua, ayo dengar. Jalannya licin juga ya Pak Kades. Pak Kades, Iya Bu, itu anaknya siapa? itu anaknya Pak Medi Bu dokter. Oh, bisa antar kami ke rumah Pak Medi? Boleh, boleh. Mari, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Pola makannya harus dijaga ya Bu. Harus dengan gizi yang seimbang. Jangan lupa periksa kehamilannya secara teratur. Jaga kehamilan istrinya Pak. Bila dibiarkan akan stunting. Selain pada ibu hamil, stunting juga dapat dicegah pada anak berusia di bawah 2 tahun melalui berikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, pantau terus tumbuh kembang anak dengan cara rutin setiap bulan dibawa ke posyandu, kemudian berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan kaya akan protein hewani pada anak berusia di atas 6 bulan. Jangan lupa, jaga terus perilaku bersih dan hidup sehat. Berantas stunting, wujudkan generasi emas Indonesia. Tak hanya industri, Batam juga menjadi titik simpul telekomunikasi Indonesia. Puluhan kabel bawah laut internasional mendarat di sini, menghubungkan Indonesia dengan dunia digital. Pemerintah kini mendorong Batam menjadi pusat pengembangan kecerdasan buatan atau AI nasional. Di balik geliat industrinya, Batam adalah rumah bagi lebih dari 1 juta jiwa. Ya, kami dari Paguyuban Batak Toba yang ada di Kota Batam merespon sangat baik sebenarnya ya, karena jujur aja kan kita sini pendatang.
Jadi yang pemilik waris ini kan sebenarnya ada kawan-kawan dari Melayu ya, yang dikoordinir oleh Lembaga Adat Melayu ini. Karena saya juga sudah lama juga di Batam, udah 35 tahun, saya banyak kenal juga saudara-saudara dari suku Melayu ini, dan saya sangat merespon baik kalau beliau-beliau itu mau menjadi mengkoordinir. Ini tujuannya sebenarnya agar jangan terjadi gesek-gesekan. Karena kita pernah punya sejarah kelam lah, tahun 99, kebenaran hampir bersamaan terbentuknya Batak Toba ini, tahun 99 bulan April. Jadi di situ ada cenderung seperti perang suku. Sebenarnya diawalin dari perseteruan antar suku aja, tapi bukan membawa nama suku sebenarnya. Nah, dengan adanya yang mengkoordinir, saya kira ini kan lebih baik, lebih cepat untuk menyelesaikan bila ada persoalan atau gesekan-gesekan di masyarakat. Dan saya juga merasa happy juga kalau kawan-kawan dari LAM mau mengkoordinir, karena memang mereka lah pewaris dari tanah di sini, kita kan pendatang. Harapan kami agar jangan terjadi lagi gesekan-gesekan dan persoalan-persoalan antar yang di luar itu tidak langsung dibawa ke antar suku. Jadi memang kalau memang beda suku yang berseteru kan bisa melalui ketua sukunya membicarakan khusus untuk hal-hal yang tidak bersentuhan dengan hukum ya. Artinya kalau memang dia masalah hukum ya itu instansi terkait lah yang menyelesaikannya. Tapi kalau ada untuk perdamaian apa, memang baiknya dari ketua-ketua suku ini yang bertemu biar lebih cepat menyelesaikan, jangan terlalu cepat merebak ke masyarakat. Intinya seperti itu sebenarnya. Tentu memang kita di Batam ini beragam suku yang ada dan juga berbagai macam agama. Tetapi kita senang, kita bersyukur sampai detik ini Batam masih kondusif, saling menghargai. Nah, tentu ini tuh yang harus kita pertahankan. Karena kita sesama anak bangsa, kita pun dimanapun berada, tentu kita harus menjunjung tinggi dimanapun kita berada. Baik itu LAM sendiri dan pemerintahan Kota Batam. Nah, tentu memang harus kalau bisa dilibatkan semua peran daripada pemuda. Ya, dari berbagai suku, agama, sehingga Batam ini tidak hanya fokus terhadap satu jalur saja. Jadi artinya peran daripada pemuda itu sangat dibutuhkan. Dan tentu pemuda juga negara ini bisa ada sampai saat ini, ya itu peran daripada pemuda. Nah, tentu selama ini kita mungkin memang sudah dilaksanakan, sudah dilakukan. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau terus ditingkatkan, dirangkul semua. Jadi tidak hanya fokus kepada satu arah. Nah, jadi sehingga kita semua dari anak-anak muda dari suku manapun merasa bahwa ini adalah Batam adalah kita punya. Kita punya rasa tanggung jawab untuk memelihara, menjaga baik dari segi keadaan apapun. Saya terinspirasi dari banyak kelapa itu saya mulai bisa bagaimana sih bisa saya olah manfaatin dari masyarakat sini. Terus saya ajak bersama-sama bisa mengolah dari kelapa sampai isinya itu kita olah. Ya, kita juga untuk sekarang ini melibatkan masyarakat kita di sekitar dengan mengolah batok kelapa, jadi mendapatkan uang tambahan dari ibu-ibu di sini. Tantangan, cobaan itu saya biasanya pakai itu sebuah pembelajaran bagi saya gitu. Emang sih awalnya saya dulu sedikit agak susah di keuangan karena saya memang modal awal saya dulu juga paling 100.000 usaha ini. Kalau untuk sekarang itu ada untuk ke PCO, ke masas, ke sabun, dan beberapa jenis produk lainnya. Tetap fokus, semangat, dan pantang menyerah. Dari tangan-tangan terampil, batok kelapa yang dulu hanya limbah, kini menjadi karya seni yang bernilai. Tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendukung
kesejahteraan masyarakat. For me, darling, just dive right in. Ketika kulihat kau bersama dia, dengar tabu berbunyi sayung, dengar taulah menyanyi merdu. Tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Mengapa masih ada? Tuhan ku tahu, jikalau aku mencintai dirimu, namusnya oleh waktu hingga mau datang menjemputku, ku tetap menunggu kamu di kawan semua, ayo dengar, mari bersama belajar gembira. Halo teman-teman, sudah siap untuk menyaksikan bakat-bakat luar biasa dari anak-anak hebat Indonesia? Yuk, saksikan Arena Anak di TVRI Kepulauan Riau setiap hari Minggu pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari menari, bernyanyi, berpuisi, semuanya bisa kamu saksikan di Arena Anak TVRI Kepulauan Riau. TV korang semua. Kawan semua, ayo kita dianugerahi Batam yang luar biasa gitu. Saya kira gini, untuk menjadi kita dihormati orang, kita harus menghormati orang dulu. Gitu ya. Itu penting buat kita. Macam mana kita memperlakukan saudara-saudara kita yang datang ke Batam, ini sama seperti kita mencari kehidupan yang lebih baik. Dan untuk budak-budak kita, persaingan hari ini memang sangat ketat. Gitu. Ya, saya sarankan kepada kita semua untuk mempersiapkan diri gitu loh. Boleh, memang kita ini darah kita selalu sampaikan. Jadi dahulukan melalui selangkah, tinggikan dia seranting. Ya. Itu maknanya dalam terus terang. Ya. Selangkah, seranting. Ada yang bilang, tuh kenapa tidak sedahan gitu. Itulah Melayu, menunjukkan rendah hatinya. Kita minta lebih, kita mau berlebihan gitu. Ya, seranting cukup gitu. Ya. Namun demikian saya ingin sampaikan bahwa anak-anak kita Melayu, anak-anak Jatim Melayu, persiapkan diri Anda. Ke depan persaingan makin ketat. Ya. Siapa yang berhenti, dia akan dilindas. Siapa yang mundur, dia akan ketinggalan. Makanya tak ada cara lain. Mereka harus maju ke depan ya untuk menatap masa depan. Dengan apa? Salah satu yang Rasulullah sampaikan adalah kalau ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, syaratnya adalah satu, ilmu. Ya, terus tanamkan, tuntulah ilmu. Akan kita selalu dengar, tuntulah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Bahkan ada yang sampaikan tuntulah ilmu dari
sampai ke negeri Cina gitu. Maksudnya dalam itu, tolong diartikan dengan baik. Kita mempersiapkan diri untuk itu. Kalau tak, kita akan ketinggalan. Saya yakin bisa, karena bangsa Melayu adalah bangsa yang selalu siap dengan perubahan dan menjunjung tinggi dan memuliakan para tamu. Kota ini tumbuh pesat, tapi juga dihadapkan pada tantangan menjaga lingkungan, inklusi sosial, dan identitas budaya. Sebagai titik simpul, Batam menanggung harapan besar menjadi pusat logistik, industri hingga digital nasional. Tapi simpul ini harus dijaga agar tidak kusut, agar tetap terhubung, kuat, dan berkelanjutan. Kalau banyak investasi yang ada di Kota Batam, banyak wisatawan yang hadir di Kota Batam, maka tentu di situ kita akan melahirkan kemakmuran, karena akan tumbuh lapangan tenaga kerja, akan tumbuh kesejahteraan dan seterusnya. Maka kami harapkan kepada semua masyarakat Kota Batam, mari kita sama-sama menjadikan Batam sebagai rumah kita bersama, yang harus kita jaga bersama, yang harus kita rawat bersama, dan harus kita bangun bersama. Batam bukan sekedar tempat, ia adalah simpul masa depan, simpul harapan Indonesia untuk berdiri kuat di tengah arus dunia yang terus bergerak.